Bu itu saya dikejar ya, masih pada antusias gitu ya Bu ya. Ajar lagi nggak Bu, ajar lagi ya gitu. Dan ada suatu kebanggaan buat saya Bu, itu nilai ujian matematika ada yang pernah mendapat 100. Wah, nilai sempurna ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita di podcast SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Nah, di hari yang spesial ini, tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini. Kita kedatangan dua wanita hebat dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Ada Ibu Sumarni dan Bu Trimurni. Selamat datang kepada Ibu Sumarni sama Bu Trimurni di podcast kita, podcast SMK BTB Juwana. Terima kasih Bu Riris dan Bu Eti. Kalau boleh tahu nih, di sini kan Bu Marni sama Putri kan sudah lama mengajar, pasti banyak pengalaman nih. Bisa dibagi dong sama kita semua ini. Oke, Bu Riris yang cantik. Di sini saya tuh mulai mengajar tahun 1998. Jadi sudah 23 tahun yang lalu. Bahkan di sini ada yang jadi murid saya, itu ada Pak Aziz, ada Mas Marwi, kemudian ada Mas Ana, itu semua murid saya. Pokoknya jadi guru itu paling enak, ada suka dan dukanya. Banyak suka juga sih. Kalau dukanya itu paling kita menghadapi anak-anak itu yang paling malas bolos, tapi itu masih dalam batas kewajaran aja. Tapi sukanya kita tuh punya banyak murid sekian ribu ya. Jadi kalau misalkan aja itu kita ketemu di jalan itu disapa tuh rasanya senang banget. Kadang itu dulu saya pernah menjadi wali kelas di tahun 2012. Itu setiap saya ulang tahun Bu, enaknya tuh mesti dikasih kado. Yang paling berkesan Yang paling berkesan itu Bu, pada saat bulan Ramadan seperti ini dulu pas bulan Ramadan itu jatuh pada bulan Agustus, itu kan pas di hari ulang tahun saya. Tak maunya tuh ada yang ketuk pintu, tok baru saya buka itu saya langsung saya diucapin selamat ulang tahun. Wow, keren. Itu adalah angkatan Mas Irfan Farid. Tahu Mas Irfan Farid? Oh iya, yang TP itu Bu ya. Mungkin kalau Putri ini? Kalau saya di BTB itu mulai tahun 2010. Kalau di sini ya yang murid saya ya Pak Aziz. Tahu ya Pak Aziz itu? Iya, tahu ya. Oke. Kalau pengalaman saya tidak sebanyak sama Bu Marni. Ya. Tapi kalau untuk selama pandemi ini, itu alhamdulillah kemarin kita dapat undangan untuk PPG dan banyak sekali ilmu yang kami dapat. Salah satunya mengkombinasi, kita sudah punya program yang sangat bagus dengan programmer yang luar biasa, namanya Pak Ono. Ya, kita membuat SIPAS itu saya promosikan dengan teman-teman yang lainnya. PPG itu termasuk mereka belum dapat membuat program seperti itu. Dan alhamdulillahnya itu bisa dikombinasi dengan aplikasi luar. Misalkan kita juga alhamdulillah dapat pelatihan Edmudu jauh sebelum ada pandemi dan itu sangat membantu. Jadi pengalaman saya yang paling menarik untuk selama pandemi ini yaitu kita bisa mengombang antara SIPAS, kita punya program SIPAS sama program yang luar. Dan itu waktu kami pembelajaran di PPG itu mendapatkan antusias yang luar biasa program itu. Berarti termasuk baru juga ya Bu ya di kalangan PPG dengan itu dulu. Iya, betul. Program SIPAS itu berarti spesial juga. Spesial untuk BTB tercinta tentunya. Dan itu yang paling membedakan Bu Riris ya di SIPAS itu siswa terkontrol absensinya. Mungkin kalau pakai Google Form atau Edmudu itu anak tidak tersentrap dalam absensinya. Jadi ada kelebihannya itu menggunakan sistem SIPAS yang dikelola oleh Mas Ono sebagai programmernya.
Jadi untuk profesor di BTP ya. Tugas-tugasnya bisa dicantumkan di sistem sama itu juga. Tapi kalau saya ini mengajar matematika, Bu sendiri juga tahu, juga mengajar matematika ya punya adanya tersendiri. Biasanya di SIPAS itu hanya dipakai untuk absensi saja ya Bu ya. Tapi untuk penugasannya atau apa itu bisa didampingi dengan aplikasi yang lain yaitu Edmodo. Kalau di pelajaran ini bagaimana ini juga sama Bu, karena di SIPAS kan juga bisa disisipkan video pembelajaran juga. Nanti untuk tugas-tugas di Edmodo atau di Google Form kan bisa. Gimana untuk Putri Murni? Sama juga, tapi tadi saya revisi sedikit ya Bu. Kita itu bukan wanita hebat, kita hanya tepat waktu dan acaranya tepat waktu ini. Jadi di BTP itu perempuan-perempuan hebat sangat banyak dan semua saya akui hebat karena keluarga, mengurus keluarga, seorang perempuan mengurus keluarga dan berani untuk berkarir itu sudah hebat. Karena tidak semua bisa seperti itu, gitu kan. Kemudian untuk selama pandemi ini pembelajaran yang diinginkan itu kan kita tidak bisa tatap muka. Jadi Bapak Ibu guru tetap harus bisa inovasi dan kreatif selama pandemi dengan ide-ide yang fresh gitu ya. Nah, kemarin kita mencoba untuk membuat, karena selama pandemi ini yang sering dibutuhkan masyarakat itu kan sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Itu masa permasalahan ya Bu ya, untuk pembelajaran project listening ya? Iya, itu bisa Bu. Jadi nanti ke depannya untuk anak-anak kalau sudah masuk itu bisa digunakan untuk project anak-anak ke depannya. Wow, keren sekali ya. Ya, dan itu bagus sekali. Ya, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah itu mendukung riset kita. Jadi kita kan yang namanya penelitian kan tidak harus langsung jadi. Tidak sekali jadi. Alhamdulillah semua mendukung, baik Kanor Mada oleh Ibu Sumarni juga itu juga didukung dan alhamdulillahnya kita sudah sampai ke pemasaran juga. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, kalangan kita sendiri, kita sudah ke luar ya Bu ya. Gitu. Untuk yang order itu Bu yang di dalam itu paling enggak adalah Satgas Covid kita. Jadi itu nyambung sekali. Jadi BTP yang membuat sabun dan hand sanitizer-nya dipakai di sini dan dipasarkan di luar. Berarti dari pihak luar juga antusias dengan produk kita ya Bu ya. Jangan lupa Bu Riris, nanti kalau pesen itu bisa lewat saya. Oh siap Bu Marni ya. Nanti minta tolong dikasih list harganya juga ya Bu ya. Oke deh. Apa mau saya sebutkan ini Bu? Ini ada promonya enggak Bu? Oh ya jelas ada. Iya, soalnya kalau promo itu mesti disukain oleh banyak orang. Kalau sampai harganya murah, harganya berkualitas. Masa untuk yang isi 30 ml itu harganya 5.000 ya betul ya? Ya 5.000 itu sudah spray loh, wadahnya sudah spray. Kalau kita beli wadah sendiri itu sudah berapa? Tempatnya spraynya itu. Tempat spraynya itu sudah cuma 5.000 udah dapat kayak gitu sudah ya. dapat banyak dari isinya tentunya. Tentunya juga sangat bermanfaat di masa pandemi seperti ini ya. Selain menggunakan masker, cuci tangan juga pakai hand sanitizer. Iya. Nah, ini apa Bu Marni guru matematika, terus Putri kimia, ya fisika. Nah biasanya kan identik nih dengan guru-guru eksakta itu kan guru-guru yang galak nih. Nah tapi kan kita kan nggak lepas dari kita juga sebagai ibu rumah tangga ya kan, ngurus keluarga. Apakah kalau sama anaknya gitu, apakah galak juga atau kayak gimana gitu Bu? Oh rasa ya Bu, itu tergantung situasi dan kondisi. Oh gitu ya. Kalau kan anaknya itu kok bisa diajak untuk sharing, saya pun bisa sharing ke anak saya. Jadi mereka tuh punya permasalahan apa, di-sharing kan lebih enak daripada kita tuh marah-marah. Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah Bu ya. Iya, nambah masalah ya Bu. Tambah masalah, tambah penyakit juga. Iya, tambah penyakit juga benar. Buat kaum pendidik di SMK Bina Tunas Bakti Juwana ya, hindari marah. Karena marah itu tidak menyelesaikan permasalahan. Kalau bisa itu kita sharing ke siswa, biasa diskusi. Kok misalkan aja ada mata pelajaran matematika itu kan menurut anak-anak matematika itu sangat sulit, padahal aslinya tidak ya Bu Rizky. Iya. Bagaimana kalau kita menyampaikannya itu dengan cara yang enjoy, menyenangkan. itu waktu 2 jam itu
tidak terasa. Iya. Bahkan banyak anak itu saya keluar dari ruangan, itu saya dikejar. Ya, masih pada antusias gitu ya Bu ya. Ajar lagi nggak Bu, ajar lagi ya, gitu. Dan ada suatu kebanggaan buat saya Bu, itu nilai ujian matematika ada yang pernah mendapat nilai 100. Wah, nilai sempurna ya. Dalam sejarah itu Iya, berapa tahun? Untuk tahun seangkatan Mas Aziz yang nggak salah itu adalah Mbak Trimornya Bapak Tri. Tidak apa-apa Bu. Saya itu kan memang orang familiar. Namanya familiar banget. Iya. Mbak Tri Harto, bukan Trimor. Sama Tri. Sama-sama Tri ya. Itu paling membuat saya bangga Bu, walaupun saya itu ibaratnya ya tidak dikasih apa-apa, kalau melihat keberhasilan anak didik saya itu merasakan senang gitu. Kebanggaan bagi seorang guru kan gitu ya Bu ya. Nggak perlu dikasih apa-apa, lihat murid kita sukses. Ya, jadi orang ibaratnya kayak gitu kan udah senang banget gitu ya. Betul. Nah, tambah sedikit kalau saya cenderung tegas ya. Misalkan sama anak didik cenderung tegas. Kalau mungkin terlihat galak, memang suara saya kan memang keras gitu ya. Tapi kebanyakan saya selalu kalau ada anak yang unik-unik, kita kan banyak anak unik-unik. Iya, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Kalau unik-unik itu biasanya saya memang mendekati, kemudian saya tanya jawab, cerita gitu aja. Nanti dia juga keluar sendiri, lama-lama keluar. Nanti endingnya itu malah nyaman di kita. Waktu kita ngajar juga nyaman, enak. Memang betul kata Bu Marni, usahakan jangan sampai keluar kata-kata yang menyinggung. Itu tipsnya untuk. Dan kalau di rumah juga sama. Kalau anak saya masih kecil, baru kelas 3, itu saya biasakan memang kalau sebelum tidur itu memang saya akan bercerita dulu. Bercerita keseharian saya itu apa hari ini, kemudian dia akan bercerita, di situ akan berdiskusi, walaupun kita tidak harus membacakan cerita, dari situ bisa sharing itu kan, sharing, kemudian kita berdoa baru tidur di masa-masa seperti itu. Jadi jangan sampailah keluar kata-kata yang, karena anak-anak itu kan mengingat apa yang kita contoh itu apa yang saya lakukan seperti itu. Apalagi usia kelas 3 itu kan masa emas Bu. Iya betul. Usia emas. Pembentukan karakter juga. Iya, pembentukan karakter untuk masa depannya dia. Jadi perlu pemahaman dari orang tua, juga sharing tadi untuk kebaikan anak itu kan. Oh iya, berarti sebenarnya siswa-siswa BTP dan siswinya itu bukan anak yang nakal kok, cuman kadang itu karena perhatian. Iya. Soalnya kan kita di BTP itu juga kalangan menengah ke mana ya? Ke atas ke mana-mana. Kalau kita dididik, kita bimbing dengan baik, mereka juga banyak yang berpotensi. Kemana aja tuh ada lomba matematika, ibunya di tingkat C itu ya, sejateng dan sedih. Ada rasa pertama tuh kesini saya, bukan aku sayangnya sejateng dan sedih. Tapi setelah kita coba, kita grade, akhirnya mendapatkan juara 10 besar dari 100 peserta. Sangat bagus karena gini, kita kan saingannya, bukan saingan, kompetitornya itu tidak dari SMK. Tapi SMA juga ya. Dan itu kalau kita lihat jam terbang matematika sama SMK dan SMA kita beda jauh. Dan kita bisa sampai ke level 10 besar itu sudah hebat sekali menurut saya. Ini kan juga sangat senang sekali ya bekerja di SMK Bina Tunas Bakti Juwana ini, apalagi ada wanita-wanita hebat yang cantik-cantik yang berpotensi. Maaf ya, saya potong, bukan wanita tadi katanya kita perempuan aja. Saya serasa perempuan itu lebih bermakna, lebih mempunyai arti yang positif daripada wanita gitu. Iya betul. Dan itu gini, kalau menurut saya ya di Hari Kartini itu yang namanya emansipasi itu kita bukan bersaing dengan sosok seorang laki-laki. Bukan itu yang menurut saya waktu saya membaca bukunya Kartini. Tapi Kartini itu pengennya itu ingin melawan adat
yang kolot mengenai seorang perempuan. Bukan kita menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki, tapi adat kolot yang mengakibatkan perempuan itu tidak boleh belajar. Jadi bukan kita berperang dengan lawan jenis, bukan itu, tapi adat istiadat untuk wanita nggak untuk boleh para wanita belajar, untuk tidak boleh belajar, tidak boleh berkembang. Jadi ini kita di sini ininya adalah wanita tetap kodratnya, kan tidak ada tak mungkin kan laki-laki melahirkan kan. Wanita itu perempuan itu tetap melakukan pekerjaan rumah tangga juga. Terus anak itu adalah yang pertama kita sebagai seorang perempuan, jawab kita. Jangan sampai ada wanita yang sukses karir tapi melupakan keluarganya. Begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, untuk produk tadi yang hand sanitizer sama sabun cuci tangan ya, itu kan biasanya sekarang ini zamannya serba online. Nah, pemasaran lewat online, apakah sudah dipasarkan lewat online atau caranya kayak gimana? Biasanya kalau mau lewat kayak Shopee gitu kan, yang Marketplace. Iya, di marketplace kayak gitu. Wah, sebut merek tadi ya. Sebenarnya itu Trimori ini yang suka. Itu kan lebih banyak promo-promonya gitu, cashback ada cashbacknya gitu loh. Nah, tips-tips kayak jualan atau belanja online. Siap. Jadi kalau misalkan untuk produk kita itu kita baru proses untuk perizinan PIRT. Oh iya. Sehingga kami belum ke marketplace. Walaupun di BTB itu banyak sekali Bapak Ibu yang sudah punya toko online di berbagai marketplace ya. Tapi kita belum berani untuk ke situ. Okay. Jadi untuk sementara itu untuk kalangan sendiri sama sekitar sampai kita nanti mendapatkan perizinan. Ya. Jadi untuk tip belanja online ini kan selama pandemi ibu-ibu pasti suka yang namanya cashback. Oh iya. Jelas itu. Saya tapi berbelanja lagi. Walaupun cashbacknya itu kecil, tapi kalau ada kata-kata cashback kita suka sekali. Iya. Kalau kelamaan ya. Jadi banyak. Jadi kalau misalkan kita belanja di marketplace, itu kan mereka punya sendiri ya, punya promo sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menyebutkan marketplace-nya apa. Tetapi saya akan kasih tip untuk aplikasi yang memberi cashback. Jadi kita belanja di marketplace apapun, itu nanti kita dapat cashback. Jadi cashbacknya nanti ada yang 5%, paling banyak itu 25%. Lumayan loh 25% untuk pengguna baru. Jadi saya tuh pakai kalau belanja online, saya tuh sering belanja online, juga jualan online, dan suka titik-titik teman-teman ya biar. Tapi suka sekali loh sama Buter ini, di samping murah, harganya berkualitas, bukan murah. Iya. Jadi karena kita kalau sama temen itu kita pakai Shopback itu tadi. Jadi aplikasinya itu aplikasi Shopback ya. Shopback. Jadi kita tinggal download aplikasinya, kemudian nanti kita di situ belanja. Jadi misalnya belanja di marketplace A, kita tinggal belanja aja, kita tekan marketplace-nya apa, terus nanti di akhir itu nanti kita akan dapat cashback. Nah, cashback itu nanti biasanya sekitar 6 bulan. Cashback itu akan didapatkan. Jadi dikumpulkan 6 bulan. Nah, kalau sudah dapat sekitar 50.000 itu baru nanti bisa dicairkan ke rekening kita. Oh, berarti masalah kita berarti bisa ya. masuk ke rekening kita ya? Atau mau saya perlihatkan ini cashback saya sudah berapa? Saya tanya membacanya semuanya tuh. Biar semangat bisa ngomong. Semangat ya. Oke deh. Ini tak perlihatkan, jadi saya tidak hanya ngobrol saja. Ini Untuk Shopback itu semua all-shop ada. Iya, semua all shop ada. Insya Allah sudah ada ini Shopback. Saya perlihatkan ya. Tips terbaru buat Tips terbaru gitu ya. Iya, saya baru tahu loh Bu kalau ternyata cashbacknya bisa. Oh iya, ini ya spesial tenan nih. Ya, ini tips ya. Jadi lihat video ini sampai habis. Ini Shopbacknya bisa terlihat ya dia kamera ya. Ini kita lihatkan Shopbacknya Putri ini sudah dapat 500, oke? Wow. Ya. 588, oke ya? Ini tidak bohong loh ya. Semangat kumpulin cashback. Belanjanya ke Putri aja ya, nanti biar Putri dapat cashback. Itu tips dari
ya. Jadi kita tidak usah ketemu langsung. Jadi selama pandemi ini kita kan mengurangi untuk jaga jarak. Tapi kita kan nggak mungkin nggak belanja. Tugas kita kan juga belanja juga. Apalagi ini mau Lebaran, ya kan? Beli baju baru. Baju baru berapa setel untuk kita, untuk suami kita ya kan? Jadi lumayan kalau nanti kita dapat cashback. Itu bisa untuk belanja lagi. Itu tips dari saya ya. Iya, nah cukup seru ya Bu ya pembicaraan kita kali ini ya. Nanti ada tips belanja online. Iya, dapat cashback ya. Menarik saja. Nah, pesan untuk generasi milenial nih Bu di hari Kartini ini spesial ini untuk mereka itu apa gitu? Kalau menurut saya ya untuk Kartini SMK Bina Tunas Batu Juwana khususnya adalah siswi SMK Bina Tunas Batu Juwana, jadilah Kartini yang kuat dan tangguh, mandiri, selalu aktif dalam segala hal dan bermanfaat bagi banyak orang. Kalau menurut Putri bagaimana? Selalu berikhtiar untuk tangguh. Kalau kita tangguh, kita bisa menolong diri kita sendiri dan insya Allah bisa menolong orang lain dengan lebih baik lagi. Itu pesan saya. Juga bermanfaat buat lingkungan sekitar ya Bu ya. Iya betul. Oke, sekian untuk perbincangan kita kali ini. Yang jelas nanti bakal ada yang lebih seru-seru lagi ketemu di podcast kita lagi. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.